Kayaknya kalau misalnya aku meal prep di rumah bisa jadi lebih mahal daripada Oh aku ya, serius? Iya. Jadi 90% orang populasi Asia itu semuanya ada lactose intoleransi. Dari nutrigenomik itu. Kalau udah di umur sekarang ya, tidur itu tuh adalah skill. Pasien itu baca nutrigenomik tuh langsung overthinking. Muscle itu cuman 10% di build on the gym, Iya. tapi sebenarnya 90% itu build on the kitchen. Meal Plan Talk. Hai semuanya, selamat datang di podcast kita yang pertama, podcast Meal Plan ID. Aku Dr. Marcella, founder Meal Plan ID. Di sini kita udah kedatangan brand ambassador kita, Halo, Ci Patricia Stefani, aku Patricia Stefani. yang awalnya klien ya. Iya betul, dari klien dulu. Dari klien dulu. Dari tahun 2024 awal Ya benar. ikutan meal plan, terus kayak aku ngelihat kayak Ci Patricia Stefani ini kayak benar-benar improve secara lifestyle-nya, secara olahraga, makan sehat dan lain-lain sejak jadi klien kita dan benar-benar jalanin programnya ya Ci ya. Ya benar-benar. Sampai akhirnya di tahun ini akhirnya aku propose ke Cipet, ayo dong jadi brand ambasadornya Meal Plan gitu. Benar-benar, thank you. Oke, gimana sih menurut Cipet, gimana selama beberapa tahun terakhir ini dari segi dari- healthy lifestyle dan olahraganya? Berarti sebenarnya 1,5 tahun terakhir lah ya. Iya, 1,5 ya. Iya 1,5 tahun terakhir. Basically aku jadi makin mikirin nutrisi. Kalau dulu kan aku cuman kayak kayak yang aku salah zaman dulu itu adalah aku terlalu kayak fokus ke olahraga. Terus kalau makanan aku nggak terlalu tahu soal makro, mikro. Terus udah kayak gitu makanan apa yang cocok buat aku, makanan apa yang nggak cocok buat aku, dan itu kan semua ada tuh ya secara genomik itu waktu aku tes. Jadi sekarang aku bisa sesuaiin juga dan ternyata memang benar kata orang-orang kalau misalnya muscle itu cuman 10% di build on the gym, Iya. tapi sebenarnya 90% itu build on the kitchen. Iya, it's true. Oke, jadi sebenarnya Cipet ini dari dulu tuh emang udah masak kan ya? Aku dari dulu udah lumayan masak sih. Aku suka masak soalnya. Itu hobi. Cuman bedanya mungkin setelah ikutan yang program setelah punya knowledge tentang genomik dan lain-lain jadi bisa milih-milih nggak Ci apa yang di stok di rumah, apa yang dimasak dan lain-lain gitu? Sebenarnya lumayan ya, lumayan. Aku juga lumayan milih. Terus udah kayak gitu kita kan juga lama-lama not only kayak kita milih aja, tapi emang entah kenapa kita palate kita sendiri tuh juga berubah gitu loh. Iya. Yang tadinya kita ini ternyata tuh palate itu tuh aku baru tahu kalau palate itu tuh bisa dilatih gitu. Jadi at some point tadinya makanan yang kita banyak gak suka kayak sayuran apa segala macam itu bisa tiba-tiba berubah karena secara genomik aku tuh nggak suka sayur. Ini ya sensasi rasa pahitnya berlebihan ya. Aku tuh sweet tooth banget gitu, tapi aku juga udah mengurangi gula dan lain-lain. Jadi again ternyata palate orang tuh bisa dilatih kali ya. Kita bisa ngomongnya dilatih kali ya. Orang yang makan luar tiap hari biasanya rada shock kalau udah makan sehat. Cuman kalau misalkan udah lama-lama terlatih gitu malah nggak bisa lagi masukin yang makanan yang jorok-jorok gitu ya. Aku sih masih bisa. Aku masih bisa. Tapi kan Cuman nggak bisa aku banyak kan? Iya, cuma aku udah tahu yang ini tuh bukan buat daily. Iya. Yang ini bukan buat daily, yang ini juga porsinya tuh kadang-kadang kalau misalnya aku lagi makan bakmi kesukaan aku gitu, aku kan juga nggak makan itu kayak sebulan sekali, belum tentu. Tapi kalau aku lagi makan kadang-kadang aku nggak abisin aja bakminya gitu, kayak cuman mau puasin cravingnya doang. Begah gitu gak sih? Kayak gitu. Iya, oke. Cipet tuh sebelum ini pernah ikutan trending lifestyle apa aja? Ada kan yang contohnya nih kayak intermittent fasting ya, sekarang lagi ini ya, lagi IF ya Ci ya? Lagi IF. Aku dibilang trending lifestyle kok kayaknya aku jarang ikut itu ya. Tapi kalau intermittent fasting itu adalah salah satu hal yang aku incorporate waktu aku jalanin nutrigenomiknya meal plan. Dan ternyata di aku
cocok karena aku juga tahu ada beberapa orang yang intermittent fasting tuh nggak cocok Iya. gitu. Jadi kan again itu kan semua kan nggak ada, menurut aku tuh nggak ada diet yang one One fit fit all, all. ya. Jadi kalau waktu yang aku intermittent fasting, waktu aku nutrigenomic terus aku cobain lagi intermittent fasting waktu meal plan sama dok Marcella, ternyata loh kok works banget di banget aku. ya. Oke. Jadi aku aku coba jalanin. Tapi kalau yang lain-lain yang kayak keto atau high carbs diet, high protein diet, high ini sih kebetulan Nggak aku ini ya. tidak ada. Agak susah kalau keto ya, karena kayak kita healthy lifestyle tuh rada bertentangan sama makanan keto kadang kan, kayak harus makan makanan tinggi lemak gitu. Gitu. Daging-dagingan itu agak susah sih memang kalau keto. Iya sih ya. Oke, kalau olahraganya gimana Ci? Sekarang kan lagi ini padel, tenis sama yoga juga ya. Iya, Heeh. So far tuh energinya nambah nggak sih Ci kalau misalkan makannya udah bener gitu? So far ya, kalau makannya udah bener sebenarnya sih pasti kan yang pertama badan pasti lebih cepat recover karena kan dulu kan recovery-nya lebih cepat ya. recovery muscle-nya tuh pasti lebih bagus. Jadi aku juga tidak restricted kalori kan dulu kan ada yang namanya counting calories diet kan. Aku nggak kayak gitu. Pusing kan sih kalau lihat dikit-dikit. Exactly. Kayak stres gitu jadi. Justru menurut aku restricted kalori gitu tuh kayak ini. Tapi yang penting kan kita kan balance diet ya. Iya. Yang makro Kira-kira terpenuhi. lah. Terus udah kayak gitu mikronya terpenuhi. Taunya dari mana yang kurang, yang kita deficient adalah dari genomiknya kita. Ya, betul. Jadi kalau yang dari mikro gitu, aku dulu kan kayak aduh kadang-kadang mikro itu yang kita susah tau Iya, gak sih? mikro Kayak tuh susah memang. kira-kira Karena harus, beberapa bahan makanan yang kita prepare gitu. iya, jadi kan and some ada juga yang kita tuh nggak bisa terlalu digest dari makanan kan. Nah itu tahu dari mana? Dari genomik. Jadi sekarang kebutuhan mikro aku yang dibantu sama suplemen itu aku semua berdasarkan tes nutrigenomik. Genomiknya, jadi misalkan kurang vitamin apa, disiapin makanannya ini ya Ci ya biar dipenuhin. Atau nggak minum suplemen ya berarti atau ya? enggak, justru aku Minum tambahin suplemen. tambahin suplemen. Soalnya kalau misalnya kayak kemarin aku konsul sama dokter Monik itu kayak misalnya vitamin vitamin D gitu kan itu kata Oh ya, kalau itu harus pakai suplemen. Iya. Kecuali yang kayak vitamin B gitu, vitamin C gitu kan bisa kan dari. Kalau vitamin C aku nggak pakai suplemen, tapi kalau vitamin B kebetulan aku deficient juga, jadi disarankan untuk suplemen. Taking suplemen. Betul. Jadi sekarang juga mikronya itu aku nggak ngasal-ngasalan lagi, semuanya based on nutrigenomiknya ya. Yes. Oke. BTW kalau Cipet itu pilih satu olahraga gitu. Kira-kira olahraganya apa yang dipilih? Pasti aku pasti pilih something yang muscle building. Muscle building. Tapi nggak gym kan? Aku nggak gym, aku yoga. Yoga ya. Tapi yoganya aku tuh yang pakai berat, yang kayak agak mirip calisthenics sih. Jadi berat ya. Jadi yang pakai berat badan untuk jadi weight gitu. Jadi biasanya aku soalnya udah dapet semua di situ, udah dapet stretchingnya, udah dapet mobility-nya dapet. Kalau mau yang agak dinamis juga tinggal cari gurunya, nanti dapet kardionya juga kayak gitu. Jadi yoga ya Ci ya? Iya, kayaknya aku pilih yoga deh kalau disuruh harus karena pilih salah lebih satu. ada hasil. Cipet kalau abis tenis sama pedal itu kerasanya gimana? Kerasanya tuh kayak kardio biasa atau kayak rasanya tuh sama kayak habis yoga gitu kira-kira? Oh beda dong, beda ya. Kalau misalnya kardio sama ini kan kalau misalnya itu kan lebih kayak kardio workout kan. Betul. And very social workout juga. Ya, karena zaman sekarang tuh orang anggap kalau udah tenis pedal tuh kayak udah cukup gitu. Padahal kan nggak bisa kan? Dia tuh nggak bisa bentuk badan gitu loh. Oh nggak bisa. Yang ada abis otot karena kan kardio. Yang ada abis otot, terus udah kayak gitu itu jadi cycle. Nanti kalau misalnya ototnya abis, ininya kita nggak bisa bakar lemak ya. Benar. Lembek semua badan. Iya benar. Jadi teman-teman tuh kadang nganggap aku udah pedal dok,
5 kali seminggu gitu. Aku udah tenis berapa kali seminggu. Terus saya bilang ini tuh nggak akan membentuk apa-apa gitu. Cuman kayak general cardio. Mungkin kalau yang obesitas yang beratnya masih kayak di atas 80 gitu mungkin ya bisa sering down ya, kurusin ya. Tapi kan kalau memang mau brings the result, brings the muscle back kayak gitu, ya susah ya. Enggak sih, nggak bisa sih. Betul, nggak bisa, emang nggak bisa. Kebanyakan orang yang meal prep gitu ngerasanya tuh ribet. Tapi aku lihat itu, aku kan follower Cipet juga udah lama ya. Jadi kayak aku lihat over years itu Cipet konsisten banget buat Meal prep. meal prep siapin makanan. Apa yang bikin konsistensi itu tuh bertahan sampai sekarang, Ci? Oh, soalnya aku emang kebetulan suka masak. Aku kebetulan kan suka masak. Terus udah kayak gitu, aku suka something yang kayak balance gitu loh. Yang which is aku agak susah kalau misalnya aku mau beli something, biasanya itu tuh kayak ya proteinnya kebanyakan, nggak ada sayur, terus udah kayak ya kayak gitu-gitulah gitu. Jadi sedangkan kalau misalnya makanan di rumah kan itu kan something yang kita bisa atur. Betul. Balance-nya apa, terus udah kayak gitu kita bisa atur pro and prebiotiknya. Iya. Eating and variety-nya juga ini. Jadi ya Gak malah pusing kan sih beberapa orang, soalnya enggak kayak sih. beberapa orang tuh kayak mikir aduh aku ribet banget harus mikirin gitu. Oh, enggak sih. Mungkin karena aku banyak waktu, tapi again, lifestyle meal prep itu emang agak sulit juga kalau misalnya mungkin kalau misalnya buat yang kerjanya 9 to 5 banget. Iya sih, Kadang-kadang ya. bukan 9 to 5 kan, kadang-kadang 9 to 10. 9 to 10, 12 jam. Iya loh, banyak juga kan. Jadi kan sometimes ya emang berat sih. Jadi again, menurut aku semua disesuaikan sama lifestyle masing-masing aja. Meal prep itu ya bagus karena kalau misalnya punya waktunya. Iya, Misalnya punya punya waktunya, terus kalau misalnya mau hidupnya lebih praktis ya meal prep gitu. Iya, Karena kan betul. nggak mungkin dong tiap hari kita siapin makanan. Iya bener, yang baru harus ke pasar lah dan lain-lain. Ke pasar ya, aduh, Tapi nggak teman-teman bisa. harus tahu kalau kandungan nutrisi itu tidak berubah ya walaupun dibekukan, Gitu ya. kecuali sayur. Oh gitu. Jadi kalau kayak protein gitu dia tidak akan menurunkan kadar proteinnya Kadar atau nutrisinya tuh tidak tetap berubah. nggak berubah kecuali Even though sayur. pernah di freeze. Oh. Kecuali sayur. Makanya teman-teman yang mau meal prep biasanya disaranin itu yang di prep itu proteinnya aja. Tapi sayur itu kalau mau di prep lebih mending kayak simpen kayak satu kotak salad gitu, dipotong-potong masukin kulkas, ntar tinggal di ini. Udah di pre-wash yang penting. Iya udah di Kalau- wash. Kalau nggak di wash tuh Oh ya agak pasti di wash dulu. Iya, soalnya kadang-kadang kalau misalnya ini menurut aku tuh yang penting juga pre-wash itu tuh penting, soalnya kayak biar abis ini langsung tinggal Iya. itu cepet banget. Iya kan tinggal kasih dressing gitu Iya, kan. buang waktu sih. Soalnya kalau kita setiap kali kita mau makan kita cuci dulu. Cuci dulu, potong bawang, Iya, tumis iya. dulu. Iya, Nah iya. kalau udah yang ditumis, udah mateng gitu yang kayak Chinese food gitu itu nggak disaranin di frozen sih. Jadi karena udah layu kan, nutrisinya udah hilang juga. Apa dari sayurannya itu? Dari sayurannya. Oh, oke, Jadi oke, kalau meal prep lebih mending kayak Proteinnya. lebih protein atau salad kayak gitu. Lebih oke lah gitu. iya. Lebih hemat nggak sih Ci kalau meal prep daripada beli-beli ya? Aku nggak tahu lagi. Aku nggak tahu lagi. Soalnya kan again ya, karena aku makan buat diri sendiri, dan kebetulan sekarang juga kalau untuk makan aku bener-bener tidak ada ininya. Aku pasti pilih kan yang paling ini. Jujur kata kayaknya kalau misalnya aku meal prep di rumah bisa jadi lebih mahal daripada Oh, aku ya, serius? gojek. Iya. Serius? Iya, it's true. Karena aku bener-bener kayak Biasanya tuh ini ya premium ingredient semua ya. ingredient, karena kan kayak aku sekarang jadi kayak lumayan ini kan Dok, kayak misalnya oil aja maksudnya Oh ya pakai avocado oil. iya, kalau tumis aku pasti avocado oil karena kan titik Smoking pointnya smoking lebih. pointnya dia tinggi. Kalau Iya, misalnya iya. olive oil smoking pointnya ini nanti Iya kan jadi sih, benar. ini juga jadi percuma juga gitu. Kalau misalnya buat dressing doang sih oke lah. Versi hematnya tuh canola. Oh, canola. Kadang-kadang orang yang nggak bisa afford, biasanya saya saranin tuh pakai canola. Tapi canola itu kan masih kontroversi ya. Kadang ada yang ada bilang, yang bilang nggak boleh. Makanya aku lagi agak bingung juga. iya. Udahlah, Tapi kan- kalau bisa afford yang lebih bagus, memang bagusan avocado oil. Ya, sama lah. Ada yang bilang katanya
lebih bagus coconut oil tuh dok, gimana tuh dok? Enggak, kalau coconut oil itu basicnya dia lemak jenuh sih. Ah, Cuman dibilang bagus tuh karena ada kandungan MCT-nya ya. MCT ya. Tapi Kalau ini, kalau butter, no, itu lemak jenuh. oh itu lemak jenuh ya. Tapi Iya. sama dia lagi naik in popularity juga as lemak yang lumayan oke untuk dikonsum sekarang. Enggak sih kalau butter Enggak ya? enggak. Kalau butter mah lemak jenuh. Oh. Kalau yang coconut juga kalau nggak ada indikasi biasanya kita pasti suruh pilih yang lemak tidak jenuhnya yang paling tinggi kan, yang komposisi minyak yang isinya tuh kandungan lemak tidak jenuhnya yang paling dominan gitu. Oh, oke. Karena kalau coconut itu ya ini cuman pada kasus tertentu misalkan kayak orang dengan pankreatitis yang radang pankreas itu dia nggak bisa pakai minyak biasa, dia harus pakai coconut. Oh. Jadi ada indikasi medisnya. Oh, oke. Ci, kalau tips meal prepnya tuh kalau bahan-bahan daging tuh kira-kira kayak gimana ya Ci, kayak protein gitu. Cipat kalau beli dari supermarket gitu langsung dibekuin apa simpan matang apa gimana biasanya? Aku biasa sih Shopee ya. Oh, Shopee. Aku Shopee. Terus biasanya kan karena buat menghemat ongkir. Buat menghemat ongkir, biasanya itu aku beli udah bulk gitu, banyak gitu. Terus aku 5 kilo gitu ya Ci ya? aku taruh di di freezer sampai aku mau masak gitu. Nanti pas aku masak aku olah, biasanya aku langsung juga soalnya langsung masak sekalian gitu. Sekalian masak ya? Sekalian masak. Sekali masak tuh berapa masakan sih Ci? Tergantung keinginan. Ya tergantung keinginan lah. Kadang-kadang kadang-kadang kalau lagi ambisius banget bisa 3 gitu langsung siapin. Tapi kalau misalnya lagi nggak terlalu ambisius, ya udahlah 1 aja gitu. Udah cukup gitu. Oke, jadi yang paling gampang diolah tuh mungkin ayam ya Ci ya? Lebih gampang, lebih awet lama gitu kalau disimpan masih juicy gitu ya? Ya kalau beef enaknya tuh nggak usah, biasanya tuh aku bikinnya cuma steak doang kan. Kalau beef gitu kan paling gampang, jadi itu nggak usah di meal prep, biasanya ya masak aja. Ya? Masak aja langsung. Tapi kalau ayam gampang sih untuk di meal prep. Terus Cipat ini minum matcha ya tiap hari ya? Iya. Dulunya minum kopi nggak sih Ci? Iya, minum juga. Oh, dulunya minum kopi. Dulu minum kopi. Sebelum ada matcha ya? Sebelum matcha naik daun. Matcha udah dari dahulu. Iya, sebelum matcha trending. Iya, sebelum matcha trending gitu. Oke, sebenarnya lebih mana? Rasanya lebih enak mana? Matcha itu atau kopi? tergantung masing-masing. Ada orang yang bisa ngerasain beda beans yang bagus sama kurang bagus. Aku jujur kurang bisa. Aku cuma bisa bedain yang robusta sama arabica palingan. Kalau itu kan Kalau matcha bisa bedain ya? Kalau matcha aku lumayan bisa bedain dari profil rasa. Nah makanya aku gitu suka ya? matcha. Tapi kalau orang yang suka kopi, mereka akan bisa bedain kopi yang profil rasanya begini begitu. Jadi beda-beda sih ya masing-masing orang. Kalau Cipat biasanya minumnya berapa gram sehari? Aduh, aku lumayan banyak lagi. Kan matcha tuh kan ada kafeinnya ya? Ya ada. Kerasa nggak Ci pas minum matcha itu kayak buat olahraga tuh lebih, kalau kafein Fokus. kan lebih fat burning gitu rasanya? Oh, aku ngerasanya lumayan fokus. Soalnya aku lumayan ini sih, aku lumayan emang setiap kali olahraga aku tuh lumayan gobios. Jadi kalau misalnya untuk fat burning mungkin ada ya karena kafein kan. Iya benar. Tapi kerasa nggak keringatnya tuh kayak lebih gitu kalau minum matcha gitu? Mungkin ya, tapi aku kebetulan emang olahraga kalau olahraga tuh wah gobios banget deh. Iya emang apa aja tuh gobios karena mungkin muscles-nya juga ini ya, maksudnya ototnya tuh udah lebih banyak dan fatnya rendah, jadi dia badannya lebih bakar banyak lagi. Iya Kak, iya loh bener loh. Soalnya aku juga ngerasa waktu dulu aku susah banget keringetan. Oh iya. Suddenly now aku gampang banget keringetan, kayak ototnya udah banyak Ci. Iya, semakin banyak otot semakin ini, jadi makannya bisa lebih banyak. Gitu. Iya, tapi aku makan banyak banget, Dok. Iya, aku ya kan lihat kan. Porsinya Cipat. Kadang-kadang kalau ayam kampung aja aku bisa sekali makan 1 ekor. 1 ekor ya? Iya, soalnya ayam kampung kan kecil banget. Kecil banget, Terus ya, jadi kalau menurut Dokter Marcella tuh bener nggak kalau matcha itu tuh bisa dibilang anti aging drink? Ya
bisa dibilang iya karena dia ada kandungan antioksidannya gitu kan ya. Heeh. Tapi ya dalam jumlah yang rendah gitu. Maksudnya anti agingnya tuh dalam jumlahnya tuh rendah untuk sekarang. Iya, karena ya itu karena kandungan antioksidan yang ceritanya bisa menangkal radikal bebas, otomatis kan bisa jadi kayak anti aging gitu kan gitu. Tapi ya itu dalam jumlah yang rendah. Kalau misalkan mau minum benar-benar sesuai kebutuhan ya tetap harus ditunjang sama suplemen juga gitu. Ya sama skincare juga. Sama skincare dan perawatan juga. Skincare Tapi kalau juga. minum matchanya pakai gula, pakai susu, nggak jadi anti aging sama antioksidannya. Ya. Kenapa? Apakah susunya itu Susu- radikal bebas? Susu dairy maksudnya. Ha-ha. Susu biasa. Enggak, karena kan jadi 90% orang populasi Asia itu semuanya ada laktos intoleran, Ci. Dari nutrigenomik itu. Ya. Jadi selama nutrigenomik ini hampir 2 tahun, cuman ada 2 orang yang toleran sama laktos. Oke. Ya tapi kalau misalnya kita minumnya pakai free lactose, kebetulan aku minumnya Ya, nggak pakai apa-apa. free lactose milk. Itu beneran gak sih free lactose? Nah itu aku juga bingung ya. Masih belum tahu ya. Karena gini, karena ada pasien aku yang minum free lactose pun dia keluar gejala alerginya. Iya, jangan-jangan dia bukan alerginya sama laktosnya. Nah itu masih Maksudnya kan there's a lot of ini kan. ya bisa komponen jadi. kan di Jadi satu susu kan. kalau udah ada simptom biasanya kita rekomendasiin udah ganti susu aja ke susu kacang. Oke. Selama nggak ada alergi ya, mungkin kayak pistachio, Ya. milk gitu kan ya. masih nyambung buat kopi atau matcha ya. Soy milk di sana boleh. Soy milk boleh karena tinggi protein. Kalau misalnya oat milk, Oat kan karbo. oke. Jadi which is Kadang itu ya aku kalau- juga menghindari oat milk banget. Iya. Cuman kalau orang alergi kacang, pilihannya ya tinggal ke oat milk. Oke. Agak susah gitu. ya alergi kacang, alergi laktos, ya minum usucha. Usucha. Betul, tapi pahit. Oh ada yang enggak, ada yang pahitnya tuh nggak nyengat. Balik lagi depends on the quality of the powder. Or the powder ya. Iya. Oke. Sekarang tuh kan aku lihat ada yang sama air kelapa gitu ya. Oh air kelapa, ya enak juga sih itu air kelapa. Itu enak juga As ya. long jangan di waste-nya pakai susu. Itu kalau yang atasnya tuh sampai jadi cloudy banget itu biasanya di waste-nya pakai sama susu. Pakai susu ya. Iya. Pantesan. Kalau misalkan Cipet kerasanya bedanya apa? Pas minum matcha sama minum kopi itu bedanya? Oh beda. Aku kalau misalnya minum kopi itu aku bisa agak gidi gitu loh. Gidi. Iya agak nervousnya tuh ini gitu. Jadi makanya kalau misalnya aku lagi tanding kompetisi tenis atau padel, biasanya aku tuh gak terlalu pilih kopi. Soalnya tuh kayak aku nanti tuh kayak terlalu kayak jadi nervous. Oh, deg-degan. Iya. Cipet di nutrigenomiknya sensitif tuh kafein nggak? Oh iya pantesan. Ininya yang merah ya. Oh iya ini loh sensitivitas kafein kesehatan jantung. Ininya sensitif. Mungkin jadi ini gampang deg-degan kali jadinya Iya, kalau jadi- kena ini ya kafein ya. Jadi agak nervous. Soalnya kan kalau misalnya si kopi tuh kayaknya katanya kafeinnya tuh Tinggi emang. maksudnya burstnya tuh kayak cepat gitu Iya loh. iya. Oh kalau matcha ini emang lebih smooth ya. Katanya slow release katanya. Iya bener. Katanya sih aku juga. Aku sensitif dua-duanya Ci. Oh. Jadi kalau aku minum matcha itu nggak bisa tidur tapi nggak deg-degan. Kalau minum kopi itu nggak tidur sama deg-degannya dapat. Oh ya. Aku bisa atur. Itu adalah kalau aku tuh pokoknya intinya nggak boleh minum kafein itu lebih dari jam 2 siang. Oh lebih dari. Iya kalau. Iya. Kalau misalnya let's say minumnya tuh lebih dari jam 2 siang, biasanya aku malam agak susah tidur. Tapi abis itu, Matcha juga ya. iya matcha juga sama. Buahnya Cipat sering minum malam-malam ya matcha ya. Enggak. Oh nggak pernah ya. Biasanya lebih ke pagi, terus habis itu siang pas lagi agak energinya udah lagi agak drop kayak kan agak jam siang gitu ya. Iya. Baru ini bisa melek ya. Berarti nggak pernah tidur siang ya Ci? Aku jarang tidur siang sih. Soalnya aku sangat menjaga
quality of sleep aku yang malam Oke, itu loh. jadi deep sleep semalaman gitu ya. Aku nggak mau yang kalau nanti aku kebablasan tidur siang terus nanti malamnya jadi tidurnya jadi jam 12 sampai jam 1 gitu. Iya, Nggak mau. emang. Soalnya kalau udah di umur sekarang ya, tidur itu tuh adalah skill. Beneran, temen-temen Sering aku susah tidur iya, ya. temen aku banyak banget yang susah tidur. Aku enggak, karena aku menjaga waktu tidur aku. Olahraganya kan juga ya, olahraganya Cipet kan maksudnya capek kan gitu. Jadi Lumayan. otomatis kan kita bisa tidurnya nyenyak gitu biasanya. Iya, terus udah kayak gitu sama aku tidak mau tidur siang supaya malam aku bablas 8 jam tidur gitu. Masih bisa 8 jam ya, Ci? Kadang-kadang 7 jam gitu, tapi Iya, aku itu udah cukup. Iya. Orang dewasa minimal 6. Oh, ya aku 7 jam, 8 jam. Kadang-kadang kalau lagi kurang banget misalnya sebelumnya 6 jam, biasanya aku bisa kebablasan besoknya tidur 9 jam. It's a blessing sih, it's a blessing, tapi Iya. orang kan bilang gila lu beruntung banget ya. Iya, Sebenarnya itu beruntung banget loh. tapi itu adalah skill yang dijaga, Dok. Karena aku ngejaga supaya maksudnya aku tidurnya tuh bisa sepanjang itu, terus tidur ya kayak gitu-gitu. Itu something yang aku jaga banget. Iya. Heeh. Oke, ya enak sih kalau ini kadang 6 jam aja tuh udah kebangun. Aku sendiri tuh 6 jam atau 7 jam lah gitu. Kayak 8 jam tuh susah banget. Ya. Kemarin kan aku sempat lihat Cipet bahas tentang investasi dan lain-lain tuh. Heeh. Tapi itu kan kalau di ini ya, kalau di kesehatan tuh kita juga ada investasi kan, Ci? Oh, sangat lah. Iya, kesehatan itu kan investasi ya. Investasi. Apa yang kita lakukan buat diri kita sendiri dari semudah mungkin ya. Jadi kalau Cipet bahas investasi kesehatan untuk perempuan itu kira-kira kayak gimana, apa yang harus dilakukan gitu? Oh, semuanya dong, semuanya. Yang pastikan kalau di badan, kalau otak kan juga harus. Terus kalau misalnya untuk yang di badan pasti udah harus aku cukup parno, aku ngecek check up, medical check up itu aku on point. Kalau aku ada sakit Setahun sekali ya, Ci? setahun sekali. Dan aku tidak menunda. Kalau aku pernah sakit perut banget waktu itu, aku langsung jadwalin USG abdominal. Ternyata cuman alergi, bukan, infeksi usus. Sampai demam karena sebelumnya aku lagi pengen makan padang, terus udah kayak gitu aku makan padang lah, terus karena udah lama nggak makan padang jadi infeksi usus langsung. iya langsung kayak gitu. Harus sehat terus. Iya. Sehat terus jadinya. Iya, terus udah kayak gitu, abis itu aku lumayan kayak gitu, terus udah kayak Tiap gitu. awal tahun kan Cipet tesnya ya? Enggak, biasanya? justru akhir tahun. Aku jadwalnya kebetulan agak-agak akhir sih. Kemarin juga aku ada benjolan di sini. Oh ya? Iya, aku sempat ada benjolan Terus? di sini. Terus udah kayak gitu aku tunggu sampai aku kelar. Aku tunggu sampai aku mensnya dan aku tunggu sampai kelar juga. Terus aku langsung USG mamai. Ternyata hilang untungnya. Jadi aku tidak menunda. Aku tidak menunda. Aku kalau ada apa-apa aku pas ini. Dan tapi yang penting itu menurutku itu adalah pencegahan sih. Iya, biasanya memang di atas 35 tahun tuh disarankan mamografi itu loh. Ya, mamografi. Terus udah kayak gitu lifestyle, diet itu juga ngaruh banget. Terus udah kayak gitu aku rasa aku udah ngambil banyak banget tes genomik. Which is sebenarnya nggak perlu, cuman aku orangnya penasaran. Sebenarnya genomik kan perlunya ya sekali aja gitu loh, kalau emang sudah memenuhi kebutuhan gitu. Jadi tapi ya aku ada coba-coba lagi juga. Aku orangnya agak penasaran, aku pengen tahu. Pengen tahu ya. Ya, walaupun sebenarnya kan genomik itu kan cuma menentukan 30% ya. Iya. 70% akan balik lagi ke ke lifestyle. Atau kalau misalnya kita ada gen penyakit pun sebenarnya itu bisa stay dormant kalau misalnya tidak dipupuk. Betul. Kalau dipupuk dia kayak api ketemu bensin langsung. Iya, langsung. Benar, tumbuh lah dia. Makanya gitu. Ci, banyak tuh pasien itu baca nutrigenomik tuh langsung overthinking. Kenapa gitu? Aku punya diabetes ya, aku punya sakit jantung ya gitu. Ada yang malah denial, nunda tes karena takut dia tuh punya bakat penyakit apa-apa. Oh, ada temen aku ada. Banyak. Iya, banyak yang kayak gitu.
Padahal sebenarnya itu tuh kayak biar kita bisa aware kan gitu. Jadi kayak we have a reason to do the healthy lifestyle gitu kan gitu. Ya, dan bisa sangat-sangat kayak personalize. Iya. Jadi kayak kita tahu what to do gitu. Iya, benar-benar. Kalau menurut aku penting sih. Pencegahan itu jauh lebih penting. Tapi Iya. sayangnya Banyak yang denial. banyak yang tidak mau karena aku sebenarnya secara genomik itu gampang gendut. Iya, ada gen obesnya ya. Gen obes aku. Iya. Aku lupa bentar. Aku tuh ada gen obes. Jadi kalau tidak di-maintain, Iya. Aku Kalau nggak mungkin- di-maintain mungkin udah ini ya. udah kebablasan. Iya, Udah banyak ada kebablasan. yang kayak gitu. Terus udah kayak gitu sama aku ada secara genomik aku juga bisa diabetes, tapi aku so far kalau setiap kali MCU gula aku selalu di batas rendah. Udah ya. Again karena aku sudah tahu. Ada PCOS kan ya, Cipat. Ada terakhir kali aku cek PCOS aku udah nggak ada. Oh, udah hilang ya. Oh, ya syukurlah. Again karena kan makannya udah full Iya. nutrition banget kan. Sekarang kan makan ngeliatnya tuh kayak udah Oh, yang jadi kayak nutrisi ininya tuh nutrisi udah nutrisi. normal ya, ovarium jadi udah normal ya berarti Iya, ya. kemarin sih terakhir kali kan aku lumayan rajin cek ya waktu aku lagi ini aku juga sekalian transvaginal, lagi apa namanya pap smear. Itu aku dicek sih katanya tidak ada. Maksudnya istilahnya sel telurnya normal. Iya. Gitu, tapi ya tidak tahu lah. Ya mungkin karena udah olahraga, makan segitunya ya. Iya, tapi waktu itu olahraga aku juga masih PCOS ya, gitu. Jadi again menurut aku emang paling penting itu adalah diet and lifestyle Diet and ya. lifestyle, investasi ya. Penting Banget lah. penting mana Ci, investasi saham apa investasi kesehatan? Kesehatan. Karena itu udah no brainer, itu pilihan itu udah pasti kesehatan. Karena kalau misalnya ini kan mungkin kita punya banyak masalah ya dalam hidup ya. Tapi Iya. kalau kamu punya masalah kesehatan, kamu cuma punya satu masalah berarti dalam hidup kamu. Iya. Heeh. Itu uang udah nggak ada artinya. Uang udah gak ada artinya. Benar. Uang udah gak ada artinya. Mau punya uang berapapun kalau sakitnya udah yang aneh-aneh Wah, ya. udah deh, karena berarti kamu cuman punya satu masalah dalam hidup. Itu ya sehatnya kamu itu. Iya. Jadi penting banget, preventif itu lebih penting. Memang kalau pekerjaan nutrisi kayak dokter-dokter gizi ya, kita tuh lebih kayak ke preventif ya Ci ya gitu, bukan yang itu justru kadang orang-orang tuh lewat gitu kayak apa nih cuman pola makan doang, makannya paling nggak boleh garam, nggak boleh tepung, nggak boleh gula kayak gitu. Orang-orang kadang tuh ngeremehin tuh kayak gitu. Ya, tapi banyak juga kan yang sekarang memang sudah sakit dan sekarang mereka ya harus cari nutrisi. Ya banyak juga. Jadi dia sama lah, awareness itu juga meningkat kan sekarang gitu. Apalagi setelah Cipet ini transformasi gitu. Lumayan. Banyak banget teman-teman Cipet itu pada Ya. ikutan concern buat nutrisi. Ya, lumayan karena aku jadi encourage orang-orang untuk Tapi di samping itu juga ini ya, kadang kalau stress level itu juga ngaruh ya Ci ya. Kalau kayak orang-orang yang suka overwork sampai nggak tidur, kerjanya sampai subuh-subuh gitu, itu hormon kortisolnya juga meningkat gitu. Jadi mau makan sehat kayak gimana pun kadang masih kurang bagus buat badannya sendiri gitu. Ya, benar. Di satu sisi kesehatan mental itu kita juga harus bisa batasin diri kita gitu. Kebanyakan orang tuh yang jadinya tendensinya emotional eating. Oh, ya. Kayak karena kerjaan dan suatu lain hal, emotional eating, makannya banyak, nggak bisa turun lagi beratnya, nggak bisa sehat lagi, gitu aja keulang gitu. Iya, cycle-nya ya. Cycle-nya. Jadi di samping dari makanan, jaga pola makan, biasanya tuh kesiapan mental tuh juga harus bagus gitu Ci. Iya, kesiapan mental emang harus sih ya. Tapi kortisol kadang-kadang juga dari ini loh, dari makanan-makanan yang bikin kita alergi. Itu juga tambah, betul. Itu juga, jadi udah kayak gitu makannya terus stresnya, jadi badannya tuh inflamasi banget. Iya. Kalau inflame terus susah ya. Iya, Terus udah kayak susah. gitu hormonal imbalance. Iya, bolak balik gitu-gitu aja problemnya.
Jadi ada yang ikut kita memang udah bagus gitu ya sebulan gitu. Terus di next month dia ada masalah apa gitu, kumat lagi emotional eating. Ketika emotional eating dia binge eating lagi, ya udah balik lagi kayak gitu. Ya. Jadi self control dan apa ya, respon kita kayak menghadapi sesuatu tuh kayak juga penting. Jadi badan kita tuh nggak terlalu stres gitu. Benar. Tapi bener sih, environment itu juga ngaruh menurut aku. Soalnya aku juga suka binge eating adalah kalau aku in social setting. Lagi happy ya? Lagi misalnya kalau misalnya lagi ngumpul nih sama temen-temen gitu. Aku suka tuh binge eating karena biasanya kan ada snack di sini di depan gitu muka gitu binge eating. Nyomot gitu. Ya emang satu-satunya cara manusia itu kan lemah ya. Kita harus menjauhi environment yang maksudnya jangan sampai terlalu sering lah gitu loh. Maksudnya, Iya. Terus sekarang kalau misalnya sekarang untungnya kalau ketemu sama temen-temen itu di lapangan tenis Oh iya, atau di olahraga. lapangan padel. Jadi tuh Tapi padel tuh banyak yang bawa ini gak sih, makanan gitu. untung temen-temen aku enggak ya. Tapi aku tahu tuh sampai ada yang bawa Alkohol, dispenser, bawa ada. minuman kadang. Iya benar-benar Aku ada, tahu. ada sih. Tapi nggak se-binge eating kalau misalnya kita cuman kayak let's say duduk terus udah kayak gitu ngobrol itu kadang-kadang aku suka binge eating tuh. Itu tapi again environment tuh emang ngaruh gitu. Ya. Katanya tuh caranya supaya ini adalah Ya ya dipilih emang ya. menjauhi environmentnya gitu. Iya, jadi lebih milih-milih. Iya. Soalnya kadang tuh kalau kita misalkan kita nggak makan ini, kita batasin makan ini, terus kita ada di environment yang mereka tuh kayak sembarangan makan, kita jadi berasa aneh kan. Jadi Lumayan. Jadi kayak mereka lihat kayak kita, ini kenapa sih lu kayak nggak nikmatin hidup gitu. Kayak Pasti sih, biasanya kayak gitu nggak sih? nggak tahu ya, kebetulan teman-teman aku juga Nggak. malah makannya udah lumayan sehat. Udah. Oh ya, mereka udah lebih ke-influence sehat ya. duluan. Ya, mereka udah lebih sehat duluan daripada aku. Jadi aku ke hoki tertarik. Kayak tertarik Iya, aku tertarik ke ininya mereka gitu ke loh. ininya ya. Oke. Oke, Ci, ini terakhir nih. Jadi menurut Cipet investasi kesehatan yang terbaik tuh apa yang dilakukan gitu, Yang ini yang pasti adalah check up, termasuk juga cek genomik. Itu menurut aku berguna banget. Prinsipnya adalah lebih baik tahu teman-teman daripada tidak tahu. Iya. Tahu secepatnya. Terus udah kayak gitu investasi yang lain lagi setelah kita tahu secara genomiknya gimana. Menurut aku kita build lifestyle kita based on our body gitu loh. Iya, karena nggak sama ya, kadang orang diet itu kan ngatur makan kan pikirnya kan diet ya itu aja, tinggal nggak makan gitu atau nggak makan malam gitu. Padahal nggak sesimpel itu ya, Ci ya. Iya, dan enggak loh, aku makan banyak banget soalnya. Soalnya kalau aku nggak makannya kedikitan, aku crash sih badan aku karena aku olahraganya kenceng banget. Iya, benar. Buat recovery-nya perlu nutrisi yang adekuat. Kalau misalnya dokter sendiri top 3 olahraganya dokter tuh favorit apa? Aku suka gym. Oh, gym, oke. Gym, pilates. Oh, gym pilates, banget. Aku sukanya yang kayak gitu, yang benar-benar. Kalau untuk cardio workoutnya? Kardionya apa ya? Aku kardionya tuh cardio hit loh, HIIT itu. Ya pakai dumbbell juga gitu. Iya. Itu bagus banget sih, udah ada pilates, ada ini. Iya. Tinggal waktunya yang harus dikonsistenin. Aduh, kadang emang nggak bohong kalau udah kerja gitu, kadang ya itu kayak gini kan, aku trip gini, aku seminggu aku bolong, udah nggak sempat gitu. Iya. Emang kalau mau ini yang benar-benar transformasi badannya tuh benar-benar harus nggak kemana-mana dulu nih, sebulan 2 bulan gitu, terus konsisten fokus di situ. Gitu. Kalau Cipet apa favoritnya? Kalau aku pasti kan yoga untuk muscle training, flexibility sama mobility. Terus udah kayak gitu untuk cardio, aku very social workout lah. Jadi kayak padel and tennis karena itu very social workout banget. Iya, sambil ini ya. Sambil ngobrol ketemu orang, kayak it's very social sih.
Oke, thank you yang udah nonton podcast kita hari ini. Thank you ya Cipet udah Ya, thank you. sini gitu. Oke. Semoga podcast ini dapat memberikan manfaat buat kalian semua dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.